Pertamina. Pertanyaan yang diajukan oleh penyidik dalam pemeriksaan ini sesungguhnya masih bersifat pertanyaan yang umum, ya. Setidaknya ada 14 pertanyaan pokok yang diajukan kepada yang bersangkutan, lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi yang holding, ya, PT Pertamina Persero, terkait dengan pelaksanaan TUSI itu dalam konteks melakukan aktivitas pengawasan, ya, pengawasan dalam kaitan dengan importasi atau tata kelola minyak mentah dan produk kilang di subholding PT Pertamina Patraniaga. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan bahwa yang bersangkutan juga sesungguhnya pada kesempatan ini belum membawa dokumen-dokumen, ya, lebih kepada data yang bersifat soft copy, di soft copy. Nah, dan menurut yang bersangkutan bahwa kita masih harus melakukan katakanlah pengambilan data di Pertamina di Persero, ya, untuk selanjutnya nanti akan dipelajari lebih dalam oleh penyidik. Nah, kemudian bahwa penyidik pada waktunya nanti juga akan tentu melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan ketika dokumen-dokumen seperti yang dijelaskan oleh saksi kepada penyidik, misalnya terkait dengan notulen-notulen rapat, ya, yang dilakukan oleh direksi atau komisaris, ya, dalam kaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya penyidik tentu ingin mendalami bagaimana peran yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam kaitan dengan import ekspor, ya. Katakan kalau import itu kan ada minyak mentah dan juga produk kilang. Nah, bahwa kita tadi juga atau penyidik melihat bahwa yang bersangkutan sesungguhnya mengetahui bahwa ada ekspor terhadap minyak mentah kita, pada saat yang sama juga dilakukan import, ya, terhadap minyak mentah dan produk kilang. Jadi semua ini masih dalam berproses, ya. Tentu penyidik akan terus mendalami, ya, keterangan-keterangannya sembari kita masih menunggu, ya, dokumen, ya, apakah nanti penyidik yang akan secara aktif untuk meminta dokumen itu dan akan mempelajarinya dan tentu akan kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Tapi ada nama orang besar nggak Pak yang disampaikan oleh Pak Ahok, ada hal yang baru? Nah, karena yang bersangkutan kan menjawab sesuai pertanyaan. Jadi tadi makanya saya bilang penyidik masih lebih bersifat umum, ya, terkait dengan TUSI yang bersangkutan. Kemudian apakah mengetahui terkait soal rencana-rencana ekspor import, ya. Nah, semua itu tentu diarahkan pada peran dari 9 tersangka. Terus kalau pemeriksaan terhadap 9 tersangka yang jajaran teknis kemarin gimana Pak? Apa perkembangannya? Ya, semua itu tadi pernyataan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar yang mengatakan bahwa tadi saksi yang diperiksa saat ini atau hari ini, Basuki Cahayapurnama sebagai mantan komisaris utama PT Pertamina, menurut Ahok tadi kata Harli, Kejagung harus melakukan pengambilan data di PT Pertamina Persero untuk dipelajari penyidik. Artinya masih ada data-data tambahan yang harus diperoleh oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dan penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Ahok setelah data-data itu diperoleh, termasuk notulensi rapat terkait tata kelola minyak mentah yang kini diindikasikan ada praktik korupsi di dalamnya. Dan penyidik melihat Ahok mengetahui ada ekspor terhadap minyak mentah kita, dan pada saat yang sama juga dilakukan impor terhadap minyak mentah dan produk kilang. Dan data-data ini yang akan dicari terlebih dahulu dan diminta oleh penyidik kepada PT Pertamina Persero untuk kemudian
jika kembali data itu nanti sudah dimiliki oleh Kejaksaan Agung, Ahok akan kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi di tubuh Pertamina. Selanjutnya di Sapa Indonesia Malam, saudara, sorotan lainnya. Sementara merespons jabatan Direktur Bulog yang kini dipegang Maijen Novi Helmi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan yang bersangkutan harus mundur dari kedinasan TNI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Bulog bukan merupakan kementerian ataupun lembaga yang boleh diduduki prajurit TNI. Bulog itu Pak, apakah nanti akan ditarik lagi atau seperti apa? Bahkan kalau di 15 tadi kemarin disampaikan nggak ada komentar ya Pak ya. Jadi bukan berarti harus mundur gitu ya? Ya, harus mundur. Nanti akan mundur dari kedinasan aktif. Dan sesuai Undang-Undang TNI, sedikitnya ada 10 kementerian atau lembaga yang boleh diisi jabatannya oleh TNI aktif, yakni Kantor Bidang Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Basarnas, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Sementara rancangan Undang-Undang TNI yang tengah dibahas saat ini mengatur penambahan 5 pos kementerian dan lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif, yakni BNPB, BNPT, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita bahas soal revisi Undang-Undang TNI, terutama soal TNI aktif yang dapat mengisi jabatan sipil, terutama soal urgensinya dan apa dampaknya terhadap supremasi sipil. Sudah bergabung anggota Komisi 1